Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di pagi ini firman Tuhan masih menyapa kita lewat firman hari ini. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan murid-murid kepada Yesus ini kadang-kadang menjadi satu pertanyaan juga bagi kita di hari-hari ini. Kalau kita melihat orang yang mengalami sakit, kalau kita melihat orang yang mengalami penderitaan, kalau kita melihat orang yang mengalami suatu keburukan dalam kehidupannya, maka kita lantas bertanya dalam hati kita, dosa apa yang dilakukannya sehingga dia harus mengalami peristiwa yang begitu buruk itu. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengkonfirmasi kepada muridnya, bahkan kepada kita sekarang, bahwa tidak semua penderitaan, tidak semua sakit, tidak semua keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh karena dosa. Tetapi saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan manusia, supaya pekerjaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melaluinya. Jawaban dalam ayat 4, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Pertanyaannya bagi kita adalah, siapakah kita dalam teks ini? Tentu pada waktu itu menuju kepada Yesus dan para murid. Tetapi saudaraku, tentu saja pesan ini tidak hanya berhenti pada waktu itu, tetapi juga diteruskan kepada kita yang sekarang ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita pun harus dituntut untuk bekerja bagi Tuhan selama masih ada kesempatan. Saudara, dalam keadaan kehidupan dunia yang sekarang ini, ada begitu banyak penderitaan. Gerak kita dibatasi oleh karena pandemi. Kita harus stay at home, kita harus bekerja dari rumah, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Dan hal ini saudara sangat berpengaruh bagi banyak orang, termasuk orang Kristen. Dan tidak jarang saudara, ini membuat kerohanian juga kita menjadi kendor. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita hanya bisa menunggu dan menunggu, sehingga ada banyak sekali pekerjaan kita yang tertunda. Tetapi saudaraku yang dalam Tuhan, Tuhan mengajar kita, selama masih siang, maka bekerjalah. Karena akan ada waktunya, malam itu datang, di mana semua orang tidak lagi bisa bekerja. Dan ketika waktu itu datang saudara, kita akan dituntut masing-masing apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Saudaraku, di tengah penderitaan seperti ini, dunia yang sedang terluka seperti ini, dunia sedang membutuhkan suatu berita yang menyegarkan. Dunia sedang membutuhkan suatu berita Injil yang mengubahkan. Dunia sedang membutuhkan berita Injil yang memberikan pengharapan bagi dunia yang sedang sekarat ini. Inilah saatnya, inilah waktu kita untuk bekerja bagi Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu melalui kehidupan kita. Tuhan ingin memakai kita saudara seperti murid-muridnya, supaya kita memberitakan satu pengharapan di tengah dunia yang sedang sakit ini. Dia ingin kita membangkitkan semangat mereka yang lesu. Dia ingin kita membalut mereka yang sedang terluka. Dia ingin berita Injil itu menghiburkan mereka yang sedang sekarat. Dan inilah Injil yang menyelamatkan itu, yang harus kita kerjakan, yang harus kita beritakan. Saudara, pandemi tidak seharusnya membuat saudara dan saya berhenti bekerja. Ada banyak hal yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa melakukan itu dengan tangan saudara, media sosial saudara, Facebook, WhatsApp saudara. Teknologi begitu membantu kita saat ini saudara, sehingga tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk tetap bekerja dalam hidup kita, supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan.
kepada siapapun juga, kepada mereka yang membutuhkan. Mari bekerja bagi Tuhan. Mari menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lewat hidup kita. Giatlah di dalam menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Selama masih siang, bekerjalah bagi Tuhan, karena akan datang malam di mana kita semua berhenti bekerja dan kita akan dituntut apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui firman ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap terus menyatakan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun tantangan yang kami hadapi saat ini, seharusnya itu tidak membuat kami kendor dan menunggu kapan kami harus bekerja bagi Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Engkau tetap terus menyatakan supaya hidup kami dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Mampukan kami Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak mampu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita.